Itu prakarsa kalian. Betul, Kanda Senopati. Kami ingin menghancurkan nyaris seluruh bekas pasukan inti orang Kuntala sebelum penyerangan yang sebenarnya tiba. Gagasannya cukup bagus, tapi kurang diatur dengan cermat. Saya yakin sekarang ini rakyat Madangkara yang bermukim di ibu kota habis diobrak-abrik oleh mereka. Kami sudah memperhitungkannya, Kanda. Jumlah orang Madangkara di ibu kota sebenarnya tidak lebih dari 12 keluarga. Kebanyakan mereka mengungsi di desa Jamparing dan Kampung Kiara. Dan dari yang 12 keluarga itu, 7 keluarga masih kerabat Tumenggung Jayaraga. Tumenggung Jayaraga. Apa sudah ada kabar dari Arya Wisnawa? Menurut Jaul, dia masih di Pajajaran. Tapi dia sering mengadakan hubungan dengan para pangeran dari Ajong Kidul. Dan mereka menyanggupi untuk membantu perjuangan Madangkara kalau hari penyerangan tiba. Saya tidak menyangka kalian sudah melangkah begitu jauh. Kami hanya melakukan perintah Kanda Senopati lewat surat yang dibawa Wasrap. Surat itu kami sebarkan lewat kurir yang terpercaya. Sebentar lagi putra Arya Wisnawa juga akan bergabung di sini. Namanya Kamasuta, murid Begawan Bagaspati dari Gunung Walet. Maaf, Paman. Ada surat dari Nini untuk Paman. Oh ya? Besok kami berangkat ke sana. Kamu boleh pulang lebih dulu. Terima kasih, Paman. Ya. Saya mohon diri. Kalung ini jangan kau pakai, karena bisa membahayakan dirimu, dan kamu bisa ditangkap oleh orang Kuntala. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya, kau bertemu dengan pimpinan Madangkara. Mereka tidak percaya kalau kau adalah anakku. Siapa yang harus saya jumpai di Madangkara, Ayah? Senopati Mapanjaragani. Tapi kau akan mendapat kesulitan menemuinya, karena tempatnya selalu berpindah-pindah. Kau bisa temui pelayan warung makan Karta di kota Madangkara. Namanya Wasrap. Perlu saya tunjukkan kalung ini padanya? Tidak usah. Antar pejuang Madangkara mempunyai sandi khusus, yaitu soal burung. Misalnya, kau katakan, apakah di sini jual burung goreng? Atau apakah di sini mau beli burung? Kalimat itu menandakan bahwa kau orang Madangkara yang baru datang dan mau mencari berita. Baik, Ayah. Saya mohon diri, Guru. Ya, selamat jalan anakku. Berbuatlah kebajikan dimanapun kau berada. Karena kebajikan selalu membawa teman. Sekarang segalanya sudah semakin jelas. Ternyata saya orang Madangkara. Itu berarti saya harus berpihak pada Madangkara, Guru. Kamu terpojok dalam dua persoalan yang saling bertentangan. Di satu pihak, kamu ingin menuntut balas kematian ayah kandungmu. Di lain pihak, kamu harus membalas budi orang yang semestinya pantas untuk kau bunuh. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Saya tidak tahu, Guru. Mungkin untuk sementara ini kalau diperbolehkan, saya akan tinggal di sini. Kemudian, saya ingin ke desa Jamparing untuk mencari kuburan ayah. Lalu entah bagaimana caranya, saya ingin menemui orang-orang Madangkara. Kenapa kau tidak mencari kekasihmu? Mendengar ceritamu, kemungkinan ia orang Madangkara.
Saya malu, Guru. Silakan naik, murid-murid Astagina. Tadinya saya mengira sulit sekali menjumpai kalian sejak kejadian malam itu. Ada apa, Nini? Dalam suratmu sepertinya ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Aku sudah tahu bahwa muridmu ternyata ikut menjadi anggota Raja Wali Muda. Ada seseorang yang ingin sekali bertemu denganmu, Aragani. Siapa, Nini? Tidak mungkin. Kanda Senopati. Dinda Ratnasi. Dinda. Kanda. Keajaiban apa ini, Dewa? Dinda, Kanda seakan tak percaya pada kenyataan ini. Sembah Kami Ayahanda. Aku yakin kau pasti Lesmana. Benar, Ayah. Siapa namamu? Lasmini, Ayahanda. Dulu sama sekali ayah tidak percaya. Ketika kamu mengaku sebagai anak ayah. Sebab ayah melihat sendiri, ibumu dan kamu Lesmana ikut terbakar bersama rombongan Baginda Prabu Ismaya. Ayah sendiri yang mengubur jasad kalian. Bagaimana keajaiban ini bisa terjadi?
Pagi-pagi sekali, Lesmana sakit perut. Terpaksa saya harus mengantarnya ke sungai. Ternyata di sana sudah ada orang-orang yang sedang mencuci beras dan sayuran untuk makan pagi para pengungsi. Selamat pagi, Den Ayu. Selamat pagi. Lesmana, ayo cepat ke kali. Awas, hati-hati. Kainmu basah, Sarmini. Nanti bayi di dalam kandunganmu masuk angin. Saya tidak sempat membawa apa-apa dari rumah Den Ayu. Pakai kainku dulu. Daripada kamu sakit, kita di pengungsian seperti ini, di mana kita mencari tabib. Sekalian saya titip gelang ini. Takut jatuh ke sungai. Baik, Den Ayu. Permisi. Saya memberanikan diri melihat apa yang sedang terjadi. Kekejaman yang belum pernah saya lihat. Pasukan Kuntala mengikat pengungsi, termasuk Baginda Prabu Ismaya dan Permaisuri. Mereka dimasukkan dalam rumah. Kemudian rumah itu dibakar. Sarmini, saya lihat diseret-seret, dimasukkan ke dalam rumah yang sudah terbakar itu. Dan betapa kagetnya saya ketika melihat Tumenggung Cairaka bersama orang-orang Kuntala. Memang dia yang menunjukkan persembunyian rombongan Baginda. Dia pengkhianat yang harus kita hukum berat. Saya tidak tahan melihat kejadian itu. Saya berniat mau lari entah kemana. Sebab saya yakin kalau mereka melihat saya dan Lesmana, pasti akan mereka bunuh. Saya hampir pingsan ketika ada seseorang yang menyambar tubuh saya dan Lesmana. Untung panah ini tidak terlalu dalam. Kalau masuk 2 ruas jari lagi, niscaya wanita ini tidak akan tertolong. Ayo. Kenapa? Apa yang sakit? Nek! 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 Ratnasi, kenapa Ratnasi? Kenapa? Sepertinya udah waktunya. Hah? Ayo cepat panggilkan Paraji. Iya, baik.